Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau buat sebuah aplikasi mini game tebak angka dengan menggunakan Visual Studio 2012. Nah, sebelumnya kan kalian sudah pakai konsol. Nah, hari ini kita mau buat pakai desain di Windows Form-nya. Yang pertama kalian lakukan itu buka dulu aplikasinya Visual Studio 2012 yang warna ungu ini. Kemudian kalian klik New Project. Kemudian sebelumnya kalian cari bahasa Visual C Pagar atau C#. Kemudian di bagian sini kalian cari bacanya Windows Form Application. Di bagian name-nya kalian bisa ganti dengan nama game namanya kalian. Kemudian oke. Oke, lalu ini kan sudah ada tampilannya. Kalian di sini kita akan mulai mendesain. Di bagian toolbox, di sini toolbox, kita cari search namanya label. Kita masukkan, kita hanya butuh satu sebagai penandanya. Kemudian kita cari apa sih namanya, text box. Satu text box, kita juga cukup satu text box saja. Kemudian cari button, kita mau 2. Kalian bisa copy saja. Nah, di sini bagian label kita mau ubah teksnya dengan cara klik satu kali pada label. Kemudian di bagian properties Windows-nya kalian cari namanya teks di sini. Di sini kalian bisa scroll, cari bagian teks, kalian ubah, masukkan angka 1 sampai 100. Kemudian enter. Jadi aplikasinya kalian itu mendeteksi hanya nanti dari angka 1 sampai 100. Selain itu tidak bisa. Di sini kita ubah font size-nya. Klik satu kali pada labelnya, kemudian cari di properties bagian font. Font, kalian klik satu kali font, kemudian titik 3 ini, maka akan tampil seperti ini. Di font stylenya kita bisa bold ataupun terserah kalian. Size-nya kalian pilih 11, 12, terserah kalian, sesuai seleranya kalian. Kemudian kita aturlah, kita center. Oke, bagian text box-nya di sini kita mau sama ratakan, kita atur. Nah, ini juga ukurannya ini kita mau perbesar lagi. Tapi di sini kan hanya bisa kanan kiri dan atas bawahnya tidak aktif. Caranya klik satu kali text box-nya, kemudian di bagian properties kalian cari bacanya multiline. Pilih true. Nah, di sini sudah bisa diatur ukuran besar text box-nya. Kemudian di bagian button-nya kita ubah juga. Di sini sudah bisa button. Terserah. Nah, ukurannya kita mau samakan. Klik satu kali button-nya, kemudian cari di properties bagian size, kita salin, kita copy, dan kita paste di bagian, klik satu kali di bagian button 2, cari size di propertiesnya, terus kita paste di sini supaya ukurannya sama dengan button 1. Kita enter.
Oke, di sini ukurannya sudah sama, kita atur. Kita kasih tengah lagi. Ini sesuai kemauannya kalian, kalian bisa kasih rapi-rapi. Di sini saya sekadarnya saja. Di bagian button kalian ubah teksnya dengan cek. Kemudian bagian button 2 kalian tulis ulangi. Jadi fungsinya cek ini nanti kalau jika ada teks atau angka yang di dalam kalian input, maka ketika tombol cek ditekan, maka muncul validasi, muncul kotak konfirmasi bahwa kotak informasi bahwa apakah angka yang Anda masukkan itu benar atau salah. Kemudian di sini ulangi itu tombol ulangi hanya sebagai untuk memastikan angka yang ada di dalam text boxnya kalian jika kalian ingin mengulang permainan. Oke, desainnya sudah jadi. Di sini namanya ini desainnya bisa kalian ubah. Kalian klik satu kali formnya, lalu kemudian kalian cari di bagian back color, bisa di custom, di web, di sistem, itu terserah, kalian pilih web saja. Kalian bisa ganti-ganti warnanya. Buttonnya juga bisa diganti-ganti warnanya. Kalian klik saja buttonnya, kemudian cari di bagian back color, kemudian kalian ubah deh warnanya. Tapi di sini saya tidak ubah warnanya. Kemudian di bagian, kemudian kita sudah masuk ke kita akan mendesain. Yang pertama kalian lakukan adalah klik 2 kali pada formnya. Oke, tapi sebelum itu kita mau ubah dulu nama formnya kalian ini. Di bagian Solution Explorer kalian klik 1 kali ini. Kalian klik 1 kali formnya. Kemudian di bagian Solution Explorer kalian cari bacanya formnya kalian ini. Klik kanan, kemudian rename. Kalian tuliskan tebak angka. Kalau bisa kasih sesuai dan dengan huruf besar kecilnya, dengan seperti yang punya saya. Kalau tidak juga ya terserah. Kemudian oke. You are rename a file. Yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke kodenya dengan cara klik 2 kali pada formnya. Oke, kita akan diarahkan ke dalam kodenya. Di sini using sistemnya, di sini saya hanya pakai 2, jadi selebihnya ini saya akan hapus. Saya cuma pakai 2 di sini, using system minus formnya. Oke. Nah, di sini namespace-nya atau nama project yang saya itu game.va yang sudah kalian buat. Kemudian public partial class-nya itu tebak angka yang sudah kalian ubah tadi di Solution Explorer-nya, public tebak angka. Nah, di sini kita mau mendeklarasikan variabelnya dulu. Nah, perhatikan di bagian bawah publik tebak angka. Kalian taruh kursornya di sini, kemudian kalian enter. Nah, di sini kita akan mendeklarasikannya. Variabel di bagian bawah sini. Kalian taruh kursornya di bagian sini.
Perhatikan di bagian sini kan ada tutup kurung kurawal, kalian jangan hapus ya. Kalian taruh kursornya di bagian sini, kalian enter saja. Nah, di sini kalian tuliskan ini. Deklarasi variabel, ini kan hanya komentar. Dan di sini kita deklarasikan integer angka rahasia, integer jumlah tebakan dengan menggunakan tipe data integer saja. Kenapa menggunakan integer? Kenapa bukan boolean? Kenapa bukan double? Karena di sini kita hanya memasukkan angka dari angka 1 sampai 100 dan tidak menggunakan koma. Kita menggunakan angka-angka bulat saja. Kalian tuliskan ini. Perhatikan jangan sampai tempatnya salah. Kalian menuliskan 3 baris ini di dalam publik partial kelas tebak angka di dalam kurung kurawalnya. Setelah itu kuning-kuning yang ini pertanda bahwa kode yang kalian masukkan itu kode baru. Kemudian jika kita pilih save, Ctrl S misalnya, ataukah bisa juga di bagian sini. Kalian bisa Ctrl S. Nah, di sini berubah jadi warna hijau, berarti kode yang kalian masukkan itu sudah tersave. Kemudian kita kembali lagi ke bagian desain. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke bagian loadnya dengan cara klik 2 kali lagi pada formnya. Ini saya agar kalian lebih paham dan lebih mengerti dan tidak letak-letak kodenya tidak bertukar, jadi saya bolak-balik ke desainnya. Kalian klik 2 kali pada formnya. Nah, di sini kursornya akan diarahkan ke private tebak angka load. Nah, di sini kita akan menuliskan kode baru di dalam kurung kurawal ini. Oke, lihat, perhatikan di dalam kurung kurawal ini kita tuliskan kode ini. Kita tambahkan 3 kode baru, 3 baris kode baru. Oke, kita save lagi, jangan lupa. Kemudian kita kembali ke desain lagi. Kita ke bagian tombol cek. Kita klik 2 kali button ceknya. Oke, kita akan diarahkan ke button 1 klik. Dan di sini kita akan membuat kode button cek. Nah, di bagian dalam button cek 1, bagian button 1 ini alias button cek ini, kalian tuliskan kode di dalam sini. Kalian tuliskan ini 3 baris ini dulu. Perhatikan kalian harus tuliskan di dalam sini ya. Kemudian setelah itu ini yang kalian tuliskan. Kalian bisa pause saja videonya. Di bagian sini kita enter 1 kali dan membuat kurung kurawal baru. Kurung kurawal buka dan tutup 1 pasang. Kemudian kalian enter di antara
kalian enter di antara buka dan tutupnya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, di dalam sini kita akan membuat kode baru lagi. Perhatikan, jangan sampai ada yang salah tempat. Nah, di sini kita akan menuliskan kode baru. Ini. Validasi batas angka 1 sampai 100. Ini tadi adalah kurung kurawal yang kalian buat secara manual tadi. Kemudian dalam situ kita berikan kode baru ini. Validasi batas angka sampai 100. Ini dari sini sampai sini. Oke, kalian bisa pause videonya saja. Oke, kita save lagi. Setelah itu di bagian sini perhatikan jangan sampai salah tempat taruh kodenya. Di bagian sini kita enter ke bawah, lalu tuliskan kode ini. Dari sini sampai sini. Ini adalah kode yang baru. Saya perbesar saja kalian. Perhatikan dari sini jumlah tebakan sampai sini. Nanti saya akan lampirkan kode secara keseluruhan di bagian deskripsi video ini. Kita save kembali. Kemudian setelah itu di bagian sini, di bagian buka kurung ini, buka kurung kurawal ini, kalian enter ke bawah lalu tuliskan kembali ini. 3 baris ini adalah pasangannya yang ini. Oke. Sampai sini tidak ada yang error. Kita kembali ke desain lagi. Kemudian untuk button ulangi kalian klik 2 kali saja, langsung seperti sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian sini. Nah, di bagian button 2 atau button ulangi kalian tuliskan kode ini. Simpel saja. Nah, ini.
Jangan lupa kalau kodenya kurang jelas, nanti saya akan lampirkan dan kalian bisa download di bagian deskripsi video ini. Jadi kalian coba cek lalu download. Nah, di sini sepertinya kita kelebihan satu kurung perawal. Hapus. Nah, setelah itu kita jalankan. Kita bisa langsung start, bisa juga kembali ke desainnya. Kita start. Oke. Di sini kita bisa tebak-tebak angka, misalnya angka 40 misalnya. Kemudian kita cek. Tebakan terlalu besar, berarti kita masukkan angka di bawah 40. 20. Kita cek kembali. Tebakan terlalu kecil, berarti 20 sampai 40, 30 misalnya. Kita cek lagi. Tebakan terlalu besar, jadi 20 ke 30. Kita ambil 25. Terlalu besar berarti 20 to 25. 23 to 25 berarti 24. Benar, angkanya adalah 24. Kamu menebak dalam 6 kali. 6 kali ini yang ditarik dari berapa kali Anda menebak sampai angkanya besar, sampai angkanya benar. Kemudian kalian oke. Nah, di sini angkanya itu masih kecil dan di pinggir. Nah, di sini kita maunya angkanya lumayan besar, dengan sama dengan seperti di atas, dengan center, dia ada di tengah. Kemudian bagian tombol ulangi itu hanya sekedar untuk menghapus angka yang ada di dalam text boxnya kalian. Kita coba apakah berfungsi tombol ulanginya atau tidak. Nah, game dimulai ulang. Silakan tebak angka 1 sampai 100 kemudian oke. Di sini text boxnya sudah menjadi kosong dan siap untuk dimainkan kembali. Nah, di sini form 1 kita bisa juga ubah, kita close atau kita bisa matikan di bagian stop debuggingnya. Kita di sini saja. Kita ubah, pertama kita ubah bagian formnya di sini. Kalian klik satu kali formnya, kemudian bagian teks kalian ubah game tebak angka misalnya. Oke. Kemudian di bagian text boxnya kalian ubah ukuran tulisannya. Di bagian font itu 16 mungkin. Kemudian tadi tulisannya di pinggir sebelah kiri dan kita mau ubah tulisannya di sebelah tengah, menjadi ke tengah, dengan cara dicari di properties dengan text line. Kita ubah left jadi center agar di tengah. Kemudian kita start lagi. Oke. Ini udah besar, tapi boleh diperbesar lagi. Dan ini angkanya ini letak ketika di running atau dijalankan itu masih sembarang tempat. Perhatikan, ketika saya jalankan aplikasi itu seharusnya ada di bagian defaultnya, itu tampil di sebelah tengah layar. Perhatikan, kita start dan dia muncul di sini. Seharusnya dia ada muncul secara otomatis di bagian centernya, di center screen.
Caranya adalah klik satu kali pada bagian formnya, kemudian di start position, di bagian properti start position kalian ubah jadi center screen. Jadi aplikasinya akan berada di tengah gitu. Kalian kita masukkan lagi 60, kita cek tebakan terlalu besar, berarti 30 misalnya. Cek. Ternyata 46. Benar, angkanya adalah 46. Kamu menebak dalam 22 kali percobaan. Klik OK. Oke, silahkan kalian buat sesuai dengan tutorial yang saya berikan kepada kalian.